Tugas audit sistem analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Rizky Maulana Solehuddin dari kelas 4A2 dengan NIM 19108020037. Visi misi PT Telkom. Visi menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misinya, 1. Membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis, telekomunikasi, informasi, media, dan edutainment (TEM). 2. Membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis, telekomunikasi, informasi, media, dan edutainment (TEM). Membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep dasar sistem informasi. Menurut Robert A. Letts dan Roscoe Davis, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung informasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi pada suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pengertian COVID. Control Objective for Information and Related Technology (COVID) telah menjadi standar global untuk IT Governance, dibuat oleh ISAKA dan ITGI pada tahun 96. COVID pertama kali dirilis pada 96, yaitu COVID versi 1. Pada tahun 98 versi 2 dirilis dengan penambahan manajemen guidelines. Pada tahun 2000 versi 3 dirilis pada bulan Desember tahun 2005 versi 3 dirilis, dan pada bulan Mei 2007 versi 4.1 yang merupakan revisi dirilis. COVID-5 dirilis pada bulan April tahun 2012. COVID adalah kerangka IT governance yang ditunjukkan kepada manajemen, staf pelayanan, TI, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lainnya. Pemilik proses bisnis. Untuk memastikan confidentiality, integrity, dan availability serta informasi sensitif dan kritikal, COVID telah berkembang menjadi IT governance framework yang paling signifikan dan juga cocok digunakan untuk audit, karena COVID menyediakan pedoman komprehensif di lingkungan proses-proses TI dan hubungannya dengan tujuan bisnis. COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna, user, dan manajemen untuk menjembatani GAP antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis TI. COVID bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control issue. Adapun menurut ISAKA, standar untuk audit sistem informasi adalah bagi tabel 2.1 yang ada di bawah ini. Metodologi penelitian. Secara umum, metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tahap awal. Pada tahap awal ini dilakukan identifikasi masalah, menentukan tujuan dan batasan, serta melakukan studi pendahuluan, yaitu studi pustaka dan studi objek penelitian. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui fenomena apa yang dapat diangkat atau diteliti, agar lebih mudah untuk menentukan tujuan penelitian. Tahap kesimpulan dan saran, tahap analisis pengolahan data, dan tahap pengolahan data studi pustaka, studi objektif penelitian pada tahap awal, pendahuluan, kesimpulan, dan saran. Analisa rekomendasi analisa COVID-5 pada domain DSS, analisa hasil pengolahan data, pengumpulan data. Wawancara, studi dokumen, kuesioner, identifikasi tujuan, arahan strategis, proses bisnis, exiting, TI, menentukan tujuan dan batasan masalah, identifikasi masalah. Studi pustaka dilakukan dengan membaca referensi seperti jurnal, artikel, tugas akhir, dan buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui fenomena apa yang dapat diangkat atau diteliti. Agar lebih mudah untuk menentukan tujuan penelitian, studi pustaka dilakukan
dengan membaca referensi jurnal, artikel, tugas akhir yang berkaitan dengan objek, yaitu SIM, BL, dan audit sistem informasi menggunakan COVID-5 pada domain DSS. Studi objek penelitian dilakukan dengan meeting stakeholder dan identifikasi kebutuhan lapangan, yaitu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk audit. Bertemu dengan stakeholder untuk mendiskusikan tujuan dari perusahaan dan pemetaan dalam COVID-5. Kemudian pihak-pihak divisi yang terkait untuk menjadi responden kuesioner dan wawancara dan proses bisnis dan profil dari Bina Lingkungan CDC PT Telkom. Tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data, identifikasi tujuan, arahan strategis, proses bisnis untuk memperoleh hasil tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis perusahaan. Maka dilakukan pemetaan yang terdapat pada COVID-5 itu sendiri. Pemetaan sendiri dari enterprise goal, IT release goal, proses kontrol, dan pemetaan RACI. Identifikasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan manajer sistem informasi, bagian perencanaan dan pengendalian dalam kurung Prandal CDC PT Telkom. Pemetaan RACI digunakan untuk menentukan objek yang akan terlibat dalam kegiatan audit. Keterangan RACI itu sendiri mengartikan R. Pihak pelaksanaan yang bertanggung jawab melaksanakan dan menyelesaikan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. A. Pihak yang mengarahkan jalannya pelaksanaan audit aktivitas. C. Pihak menjadi tempat konsultasi. I. Pihak sebagai informan. Proses penentuan RACI ini dilakukan dengan stakeholder agar data pemetaan dan pengumpulan data dapat akurat. Implementasi dan analisis hasil. Teknik pengumpulan data pada tahap ini adalah pengumpulan data untuk mendukung penilaian evaluasi lapangan dan juga untuk mengetahui kondisi nyata dari bagian Bina Lingkungan unit CDC PT Telkom terhadap audit yang dilakukan. Pengumpulan ini dilakukan untuk melalui kuesioner, wawancara, dan survei lapangan. Dalam pengumpulan data ini melalui dengan struktur organisasi dan sistem pengelolaan SI atau TI di bagian Bina Lingkungan unit CDC PT Telkom. Kuesioner. Pada tahap ini dilakukannya kuesioner untuk mencari tanggapan-tanggapan dari para responden mengenai kondisi terkini yang ada pada bagian Bina Lingkungan unit CDC PT Telkom terkait dengan domain DSS dalam kurung Deliver Service and Support tutup kurung. Kuesioner ini diberisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan proses-proses yang ada pada domain DSS. Wawancara. Pada wawancara ini dilakukan untuk meng-cross-check atau mencari kebenaran dari tanggapan-tanggapan pada kuesioner yang telah didapat. Untuk melengkapi aktivitas yang respondennya hanya oleh pihak direktur atau pihak manajer, dan juga untuk memperoleh bukti-bukti yang terkait dengan domain DSS, wawancara dilakukan secara face-to-face dengan responden, didokumentasikan dengan notulensi wawancara. Berikut adalah responden untuk wawancara. Langkah-langkah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data terdapat langkah-langkah tersendiri. Berikut adalah langkah-langkah penelitian untuk melakukan pengumpulan data. Langkah awal dari pengumpulan data ini mulai dari menyiapkan daftar kuesioner, kemudian disesuai atau dipetakan dengan hasil diagram RACI, supaya daftar kuesioner tepat dengan sasaran. Selain itu, melakukan validasi hasil kuesioner. Apabila data kuesioner yang ada tidak valid, maka kuesioner yang tidak valid diulang kembali sampai menghasilkan hasil valid. Kemudian setelah semua data valid, maka dilakukan cross-check dengan melakukan wawancara ke pihak yang memiliki jabatan tinggi, kemudian disertai dengan pengambilan bukti. Teknik pengukuran data.
Teknik pengukuran data. Pengukuran data digunakan untuk menilai apakah hasil dari kuesioner tersebut dapat dipercaya atau valid. Dalam teknik pengukuran data di sini menggunakan validasi. Jenis-jenis dari validasi itu pun bermacam-macam. Di sini penulis menggunakan jenis validasi korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Pemilihan jenis validasi dengan korelasi produk momen ini dirasa cocok karena instrumen yang digunakan dalam pengukuran validasi ini serupa dan cara perhitungan yang dapat diterapkan dengan baik. Pada validasi korelasi produk momen ini item dikatakan valid jika nilai-nilai total correlation lebih besar dari nilai kritis. Item pertanyaan yang memiliki nilai koefisien validasi lebih besar dari nilai R kritisnya dapat disimpulkan bahwa item tersebut valid yang berarti bahwa item yang digunakan untuk mengukur suatu kajian dalam bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom pada domain DSS. Analisis hasil. Analisis validasi kuesioner validasi ini dilakukan dengan menggunakan metode produk momen Pearson dengan menghitung masing-masing persab bab domain DSS. Setelah dilakukan rekapitulasi di tabel dalam kurung terdapat di lampiran tutup kurung. Validasi ini mengetahui tingkat korelasi jawaban dengan pertanyaan yang diajukan. Hasilnya, jikalau angka validasi yang didapat 0,3 dalam kurung valid. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.